Halo semuanya, pada vlog kali ini saya akan membahas tentang stratifikasi dan segregasi ruang di wilayah pinggiran. Dan saya akan membahas teori ruang sosial oleh Pierre Bourdieu dan juga konflik struktural oleh Karl Marx. Ayo kita bahas. Melihat realitas yang kontras antara kelompok masyarakat yang hidup berdampingan namun dengan kondisi sosial ekonomi yang sangat berbeda. Masyarakat dengan pendapatan tinggi cenderung tinggal di kawasan eksklusif yang dirancang secara terencana dan modern. Mereka memiliki akses mudah ke fasilitas publik yang berkualitas seperti sekolah unggulan, rumah sakit swasta, dan pelayanan prima, pusat perbelanjaan mewah, serta sarana transportasi yang nyaman dan efisien. Selain itu, lingkungan tempat tinggal mereka juga cenderung lebih asri, aman, dan tertata, menciptakan kualitas hidup yang tinggi. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah umumnya bermukim di kawasan kumuh yang terbentuk secara organik tanpa rencana tata kota yang memadai. Kawasan ini biasanya memiliki infrastruktur yang sangat minim, seperti jalan sempit dan rusak, saluran air yang buruk, serta sistem sanitasi yang tidak layak. Lingkungan tersebut padat penduduk, rawan bencana, dan tidak sehat, sehingga menimbulkan berbagai masalah sosial dan kesehatan. Akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi juga sangat terbatas sehingga mempersempit kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Ketimpangan spasial ini tidak hanya mencerminkan perbedaan ekonomi tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan antara generasi. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung mendapatkan pendidikan yang berkualitas rendah yang kemudian membatasi akses mereka ke akses terhadap sumber daya dan peluang hidup, memperbesar jurang sosial antar kelompok kaya dan miskin. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti meningkatkan kecenderungan sosial, konflik horizontal, hingga kerawanan sosial yang lebih luas. Menurut sosiolog Prancis Pierre Bourdieu, ruang sosial terbentuk dari jaringan hubungan antar individu, agen, dan struktur sosial yang ada. Dalam pandangannya, setiap individu menempati posisi tertentu dalam struktur sosial berdasarkan jumlah dan jenis modal yang mereka miliki. Modal tersebut tidak hanya terbatas pada modal ekonomi, seperti kekayaan dan penghasilan, tetapi juga mencakup modal sosial, jaringan dan koneksi, modal budaya, pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan modal simbol status kehormatan, prestise. Kombinasi modal ini menentukan kekuasaan dan peluang seseorang dalam mengakses berbagai sumber daya sosial. Dalam konteks ketimpangan sosial, individu atau kelompok dengan modal yang lebih tinggi akan lebih mudah mempertahankan dan memperluas posisi mereka dalam struktur sosial. Sebaliknya, mereka yang kekurangan modal cenderung terjebak dalam posisi marginal atau sulit naik kelas sosial dan hanya memiliki sedikit akses terhadap peluang meningkatkan kualitas hidup. Ruang sosial ini tidak statis. Ia terus direproduksi melalui pendidikan, media, institusi politik, dan kebijakan ekonomi yang cenderung menguntungkan kelompok yang sudah dominan. Sementara itu, konflik struktural yang dikemukakan oleh Karl Marx
memberikan analisis yang lebih radikal terhadap ketimpangan. Ia melihat bahwa dalam masyarakat kapitalis terhadap dua kelas utama yang memiliki ketimpangan yang saling bertentangan, berjuis, pemilik alat produksi dan modal, dan proletar, kaum pekerja yang hanya memiliki tenaga untuk dijual. Ketimpangan terjadi pada berjuis mengeksploitasi tenaga kerja proletar demi akumulasi keuntungan. Struktur masyarakat yang demikian tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga mempertahankan dominasi kelas atas melalui kontrol terhadap produksi, hukum, ideologi, dan institusi negara. Dua teori ini, meskipun berbeda pendekatan, sama-sama menekankan bahwa ketimpangan sosial bukan hasil dari kegagalan individu semata, melainkan merupakan produk dari sistem sosial yang tidak adil. Sistem ini bekerja secara struktural dan seringkali tidak terlihat, namun dampaknya sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial harus melibatkan perubahan sistem yang mencakup reformasi kebijakan, redistribusi sumber daya, dan pemberdayaan kelompok marginal dan dalam berbagai bidang kehidupan. Pelajaran sosiologis yang bisa kita petik dari fenomena ini adalah bagaimana stratifikasi dan segregasi ruang sosial dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Karl Marx pernah berkata, konflik antara kelas sosial adalah motor penggerak sejarah. Mari kita bertindak untuk menciptakan ruang sosial yang lebih inklusif dan adil bagi kita semua. Kita harus menyadari bahwa ketidakadilan ini adalah hasil dari sistem ketidakadilan, dan kita harus berani mengubahnya. Mungkin itu saja vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman.